Shalom, kembali lagi pelajaran kita mengenai hubungan sinergi keluarga Kristen, sekolah, dan gereja. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kembali kami belajar. Biarlah Tuhan menyertai pembelajaran kami ini, biar berdampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hubungan sinergi keluarga Kristen, sekolah, dan gereja. Pendidikan modern dijalankan pada 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang dilakukan di sekolah sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membutuhkan waktu separuh dari kehidupan manusia. Nah, dikatakan bahwa pendidikan itu membutuhkan waktu separuh dari kehidupan manusia. Bahkan upaya dilakukan manusia untuk menempuh pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun yang dilakukan manusia untuk menempuh pendidikan yang layak dan berkualitas, manusia pun memerlukan satu pendidikan yang berkualitas dan layak. Waktu dan biaya dan jarak tidak menjadi alasan atau hambatan ataupun persaingan pendidikan semakin ketat, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi. Ini pun harus kita tempuh. Hal ini tentu berhubungan erat dengan upaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, dikatakan dalam pendidikan ini kita melakukan sesuatu hal yang berkualitas, yang layak, bahkan banyak persaingan yang kita lalui supaya kita mendapat pekerjaan yang layak dalam kehidupan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan organisasi pemuda. Ketiga hal tersebut disebut pusat pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga atau komunitas utama. Pendidikan keluarga berfungsi yang pertama sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidik moral. Dan yang keempat, memberikan dasar pendidik sosial. Yang kelima, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Dan lingkungan sekolah adalah tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan. Jika ditilik dari sejarah perkembangan profesi guru, tugas mengajar sebenarnya merupakan pelimpahan dari tugas orang tua karena tidak mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu sesuai perkembangan zaman. Nah, dikatakan dalam lingkungan sekolah ini bahwa tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua. Maka terjadilah komunikasi, terjadilah hubungan dengan guru atau dengan sekolah. Adapun fungsi dari sekolah adalah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan untuk kehidupan masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga adalah melatih anak-anak untuk memperoleh keahlian seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu yang lainnya yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat adalah memberikan pelajaran dan etika, keagamaan, estetika, membedakan moral. Yang kelima, memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda. Dalam hal ini disebut tentunya siswa. Nah, ini menjadi fungsi atau peran sekolah bagi murid-murid yang tidak bisa atau
belum bisa diberikan orang tua secara sempurna di rumah kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah lingkungan atau organisasi pemuda. Adapun peran organisasi pemuda mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda. Melalui organisasi pemuda berkembanglah semacam kesadaran sosial, keahlian, dan pergaulan dengan sesama atau kemampuan sosial, dan sikap yang tepat dalam membina hubungan dengan sesama atau perilaku sosial. Nah, dalam lingkungan atau organisasi pemuda ini dapat juga membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan sosial dan perilaku sosial. Dalam pelaksanaan pendidikan ada dua unsur utama, yaitu siswa dan pendidik. Siswa adalah setiap orang yang menerima pendidikan. Pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Seperti yang diinventarisir oleh Dwi Nugroho Hidayanto tentang pendidikan, tentang pendidik, ada 3 unsur pendidik yang diulas, yaitu orang tua atau keluarga, guru atau sekolah, dan pemimpin atau agama atau gereja. Yang pertama adalah relasi antara sekolah dan keluarga. Tugas pendidik tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, karena sekolah hanyalah lembaga pendidik formal, sementara keluarga merupakan lembaga pendidik pertama dan utama. Sekolah dan keluarga haruslah menjalin kerjasama yang baik. Dalam merencanakan pendidikan bagi siswa, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sekolah hendaknya melibatkan orang tua dengan musyawarah dan mufakat, dan sikap keterbukaan juga harus ada di antara siswa dan orang tua siswa, dan para guru dan orang tua siswa harus saling mengenal dan hendak membangun komunikasi. Nah, perlu ada komunikasi yang baik antara orang tua, murid dengan guru, dan pendidikan bagi siswa, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sekolah hendaknya melibatkan orang tua dengan musyawarah dan mufakat, dan sikap keterbukaan juga harus ada di antara siswa dan orang tua siswa, dan para guru dan orang tua siswa harus saling mengenal dan hendak membangun komunikasi yang baik. Yang kedua adalah atau bagian B, relasi antara sekolah dan gereja. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, pendidikan sangatlah penting dan merupakan dasar bagi komunitas keagamaan mereka. Orang Yahudi biasanya berkumpul dan belajar di sinagog atau rumah ibadah. Tujuan sinagog ada 3. Yang pertama, ibadah, pendidikan, dan juga perintah atas kehidupan umum masyarakat. Adanya situ mengenai perintah dalam kehidupan masyarakat. Tugas utama dari perkumpulan sinagog adalah mengajar orang banyak supaya mengerti Taurat. Di sinagog juga dilaksanakan pembacaan kitab para nabi dan melakukan kebaktian. Dalam usia 12 tahun, pada anak-anak masyarakat Yahudi sudah dibawa ke sinagog untuk belajar. Nah, di dalam masyarakat Yahudi umur 12 tahun itu sudah dibawa ke sinagog untuk belajar mengenai ibadah, pendidikan, atau hal perintah-perintah atas kehidupan umum masyarakat yang ada di bangsa Yahudi atau masyarakat Yahudi. Pendidikan Kristen membutuhkan sekolah, gereja yang nyata. Sekolah ini mengajarkan studi Alkitab, doktrin, sejarah, dan urusan-urusan saat ini, dan juga aksi sosial yang dilaksanakan dan dievaluasi sebagai ekspresi misi Kristen. Menurut Thomas Cromer dalam bukunya Christian Religious Education, tujuan utama pendidikan Kristen adalah kerajaan Allah. Para pendidik agama Kristen menuntun masuk ke kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan utamanya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya masuk di dalam kerajaan Allah. Iman Kristen merupakan respons
terhadap kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus, sedangkan konsekuensi dan kondisi iman Kristen yang hidup ke arah kerajaan Allah adalah kebebasan manusia. Pada zaman sekarang, pendidikan dapat diperoleh di sekolah, termasuk pendidikan Kristen. Sekolah dan gereja memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini terbukti dengan banyaknya gereja yang mendirikan sekolah-sekolah Kristen, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Sekolah Kristen tidak hanya berfokus pada pendidikan teologi, tetapi juga pendidikan umum. Sekolah didirikan sebagai mitra gereja dalam mewujudkan misi Allah di dunia ini, yaitu mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sekolah dan gereja harus membangun kerjasama yang baik untuk hubungan sinergis dalam mendukung perkembangan pendidikan. Misalnya, merencanakan kegiatan bakti sosial, pentas seni, karya ilmiah, dan sebagainya. Maka demikian, gereja dan pendidikan sangat berperan penting dalam mendidik setiap anak-anak Kristen. Keluarga dan sekolah merupakan dua lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi pendidikan. Keluarga dan sekolah harus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik agar tujuan pendidikan dapat terwujud. Nah, ada perlu kerjasama antara keluarga dan sekolah supaya pendidikan itu dapat terwujud. Siswa sebagai pribadi yang memperoleh dan melaksanakan pendidikan hendaklah mendukung dan berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang harmonis antara keluarga dan sekolah. Maka anak-anak perlu mendukung suasana pembelajaran antara keluarga dan sekolah. Jika murid mengalami kendala atau hambatan dalam proses pendidikan, hendaklah murid memberitahukan secara baik dengan pihak keluarga dan sekolah agar solusi dapat ditemukan sehingga tidak ada saling mencurigai atau menyalahkan. Memang sangat perlu kerjasama yang baik itu tidak berpikir negatif satu dengan yang lain, tapi harus berpikir positif antara orang tua dan guru, siswa dan guru harus ada hubungan yang harmonis supaya terjalin atau supaya dapat pendidikan yang berdampak atau pendidikan itu dapat terwujud dalam kehidupan setiap para murid-murid. Adapun penjelasan lewat ayat Alkitab. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul adalah surat yang ditulis oleh Lukas pada sekitar tahun 63 Masehi yang bertema penyebaran Injil dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan kehidupan jemaat mula-mula, yakni berdoa dan beribadah, saling mengasihi, saling berbagi, dan hidup dalam pengajaran rasul-rasul, membentukkan karakter dan pertahanan. Komunitas pengikut Kristus sangat bergantung pada ketekunan mendengarkan beberapa pengajaran yang terus-menerus disampaikan para rasul. Nah, yang pertama tadi dalam Kisah Para Rasul ini, Kisah Para Rasul adalah surat yang ditulis oleh Lukas pada sekitar November bertema penyebaran Injil dalam kuasa Roh Kudus. Ini buktinya tadi dikatakan di dalam buku ini tadi yang dikatakan tadi menurut Thomas tadi bahwa pendidikan Kristen itu harus membawa pengenalan akan firman Tuhan, di mana setiap anak-anak itu harus mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itulah fungsi dari pendidikan agama Kristen ini, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi mereka harus menjadi
apa yang mereka mengerti dapat dilakukan dengan benar atau dapat berdampak. Nah, adapun penjelasan lewat Alkitab mengenai pendidikan ini terhadap relasi atau hubungan antara sekolah dan keluarga memang sangat perlu. Hubungan keluarga, hubungan gereja dan sekolah harus ada hubungan yang harmonis untuk menciptakan pendidikan yang baik, dan pendidikan itu dapat terwujud dengan benar. Memang kalau tidak ada hubungan yang harmonis antara orang tua dengan guru, bisa mencurigakan, bisa menjadi berpikir negatif terhadap guru, terhadap orang tua. Maka perlu dikatakan ada hubungan yang harmonis, yang saling membangun, atau dikatakan hubungan yang sehat. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai hubungan sinergi keluarga, Kristen, sekolah, dan gereja. Saya percaya pelajaran ini bisa kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang sangat jelas harus ada hubungan yang benar antara sekolah, gereja, dan keluarga supaya terjadi pendidikan yang sangat-sangat bagus atau berdampak dalam kehidupan kita, atau apa yang kita rindukan dalam pendidikan ini dapat terwujud. Demikian pembelajaran kita mengenai hubungan sinergi keluarga, Kristen, sekolah, dan gereja. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan sempurna ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.